Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Cantika Nila Farm. Ini kita mau pergi panen di daerah lokasi Bosowa, guys. Ini pagi ini hari Selasa. Kemarin tanggal berapa ya kita berangkat? Dan kita sudah mau berangkat di sini, mau pergi ambil es di tempat seperti biasa, guys. Sebelum ambil ikan, kita pergi ambil es dulu. Di sini cuaca agak mendung ya guys, karena kita berada di tempat penjual es. Ya, kita singgah dulu ambil es sekitar 7-8 gabus. Ikan yang mau kita panen di sini sekitar 4 ribuan, hampir 4 ribuan guys ya, sekitar 800 kilo targetnya karena ikannya besar-besar guys. Di sini ikannya dia menghabiskan pakan sekitar 30 guys. Dan kini kita panen di dekat bebatuan guys, Bosowa. Kalau di Bosowa itu terkenal dengan bebatuannya toh. Kalau kita mau bikin pondasi atau di sini juga banyak tanah galian. Yang berbatu bagus untuk timbunan. Biasanya kita ambil di sini. Ini guys. Di jalan masuk ke sana agak dia agak berlubang dan di sini kita sudah sampai di lokasi guys. Itu di dekat tebing batu. Itu dekat pegunungan guys. Dan ikannya di sini sudah pada kelihatan karena airnya sudah dikuras. Cuma dikasih pembatas agar tidak terlalu ikannya itu tidak turun ke tengah. Dia dijebak kemarin pas dikasih makan. Ada itu pembatasnya. Padahal ini kan satu kolam ini satu cuma dikasih pembatas pas dikasih makan itu. Dijebak dia. Dan ikannya di sini kita rere guys supaya kita tidak setengah mati pas keringnya menangkap. Dan kita punya alat tangkap sendiri ya. Kalau alat tangkap itu kalau di sini kita bilang rere guys. Dan ikan di sini itu dia tebarang 4.000, pakan habis 30. Target panen itu 800 guys. 700 sampai 800 kilo. Tapi biasanya kalau lebih bagus lagi toh, tapi targetnya itu segitu. Tapi biasanya kalau menghabiskan pakan 900 kilo, biasanya ikannya paling 700 sampai 800 kilo karena ini itu memang sudah dari target pakannya guys. Karena kita budidaya itu kalau semakin banyak pakannya mesti banyak juga tebaran bibitnya. Seumpama kalau 10.000 kita mesti sediakan 100 sak pakan. Per 1.000-nya itu kita pakai pakan 10 sak per 1.000 ekor. Target panen 200. Kalau biasanya kalau pakan kita habis 100 sak, biasanya ikan naik itu sekitar 2,7 sampai 2,5 sampai 2,7. Kalau dia dapat 1:1 berarti 3 ton bisa. Tergantung lokasinya guys. Begitu. Karena ada pernah kita panen ikannya dia panen ikannya dia tebar 11.000 dan ikan dia kasih pakan itu 110 sak, tapi ikannya malah melebihi dari pakan karena tapi di lokasinya itu bagus tanahnya. Biasanya tanah itu juga sangat berpengaruh ya guys. Tanah, lokasi, pergantian air sangat berpengaruh itu. Bisa sampai FCR-nya itu bisa sampai melebihi pakan. Biasanya tapi tidak terlalu jauh dari selisih pakan. Paling selisih dari pakan itu 100 sampai 200 kilo. Di sini kita sudah mau menangkap ikannya guys. Kita pakai rere ini kita tarik supaya tidak setengah mati guys. Nanti kalau kering toh. Oke sih. Di sini saya turun langsung guys. Karena yang punya tambak ini kasihan sudah tua tidak punya anggota. Ini anggotanya itu 2 orang itu kebetulan saya memang
suruh yang punya tambak ini untuk cari anggota supaya dia bisa bantu saya, karena kalau rere ini kita cuma pakai 2 sampai 4 orang saja sudah bisa. Begitu guys. Kita sambil tarik rerenya di sini, ikan nanti masuk di tengah-tengah itu guys. Dia ini pakai jaring troll. Sebenarnya ikannya di sini sudah bisa ditangkap pakai apa? Pakai jaring begitu itu yang anggota pegang itu. Cuma akan lebih bagus kalau kita rere supaya tidak setengah mati toh. Karena kalau airnya kering baru kita mau tangkap, hama tangkapnya itu susah, sudah kotor. Pokoknya tidak bersih ikannya. Biasanya juga kalau panas matahari baru kering airnya, rusak ikan. Dia sampai putih-putih guys. Sampai putih-putih itu ikan. Mm-mm. Biasanya memang begitu guys. Biasa saya juga turun tangan untuk membantu petani toh. Termasuk ini petani termasuk binaan anggota kami. Hmm. Kalau di daerah Maros banyak yang bermitra dengan anggota kami. Selama episeri tutup, kita bermitra dengan petani langsung, tidak pakai perantara lagi. Kemarin kan bermitra pakai episeri, sekarang kita yang bantu petani guys. Itu cuma khusus untuk daerah Maros. Kalau di luar Maros mungkin belum bisa guys, karena di Maros saja kebutuhannya sangat banyak. Di sini rerenya sudah sampai dan kita sudah mau angkat ikannya guys ya. Di sini yang berpengalaman tidak ada yang menangkap ikan, cuma saya, cuma kita kasih arahan saja toh. Bilang kata rereknya dikasih begini, kasih begini. Bagi yang mau membudidaya ikan silakan di WA saya, yang punya ikan juga bisa di WA saya. Saya menjemput sampai Sidrap, sampai Polman, Pinrang, kalau Bulukumba ya bisa kalau banyak. Takalar, Goa, Makassar, terutama daerah Maros. Posisi nomor 2 sekarang yang banyak budidaya itu di daerah kalau yang khusus untuk budidaya itu di daerah Maros termasuk 02. Kalau yang nomor 1 itu dipegang masih Sidrap guys, karena di Sidrap memang ikannya di sana sangat luar biasa. Pembudidaya di Sidrap itu sudah banyak, cuma dia di sana masih pakai alami guys, tidak pakai kincir. Tapi kalau seandainya kalau mereka sudah pakai kincir, woi ngeri kan di sana. Sedang kalau di Maros di sini tambah kecil-kecil, tidak ada yang luas. Kalau di Maros ada yang 5 are, 7 are, ada yang 10, ada yang 15. Ikannya itu banyak-banyak guys. Kita lihat sendiri, beginilah cara menangkapnya. Enak kalau pakai rere itu sangat enak. Paling ditarik 2-3 kali itu ikannya sudah tidak habis sih, tapi sudah mau habis. Begitu guys. Sebenarnya kalau budidaya itu tergantung kita kasih mau budidaya alami atau kita mau pakai kincir guys. Kalau pakai kincir sebenarnya lebih bagus karena perkembangan ikan lebih cepat, ikan besar-besar dan hampir rata-rata. Ikan itu hampir rata size-nya. Beda dengan kalau alami. Kalau alami itu tidak, ikan tidak rata dan kemudian biasanya banyak yang kecil daripada yang besar. Kalau ikan yang tidak dibudidaya, kalau dibudidaya guys hampir hampir rata ikannya naik 3, 4, 5, 6. Apalagi kalau pakai kincir, diutamakan itu kalau budidaya pakai kincir guys. Tapi yang bagus juga yang tidak pakai kincir tapi dia punya tambak lahan luas. Kalau seumpama 50 are ditebarkan 10 ribu atau 8 ribu, itu ikannya bisa besar guys. Biar tanpa dikasih makan, paling kita kasih makan kita pancing-pancing saja dengan pakan protein 32 atau 30, paling 5 sak, 10 sak paling banyak kalau di 10 ribu.
Begitu guys, tapi ikannya tetap tidak akan rata. Beda dengan kalau ikan budidaya yang khusus, apalagi pakai kincir, pasti ikannya 100 hari insya Allah ikannya besar. Rata-rata ikan petani saya itu rata-rata ikannya itu besar guys. Jarang ada petani saya itu ikannya kecil, kecuali dia pakai pakan protein rendah seperti protein 20 atau 22. Sedangkan ikan yang baik untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, kita mesti memakai pakan protein 32, 30, 28. Itu pun yang 28 itu setelah sudah mau panen guys. Kalau masih di awal-awal itu tidak boleh kita pakai pakan yang protein 28. Mesti protein tinggi, protein 32 supaya pertumbuhan ikan maksimal. Karena pertumbuhan ikan itu didominasi pada saat di bulan-bulan pertama guys. Kita mesti gas dengan pakai protein yang tinggi. Minimal protein 30 atau 32. Begitu guys. Di sini ikannya di sini besar-besar guys. Ada sampai size 3456. Ada 78-nya tadi tidak seberapa guys ya. Beda memang kalau ikan yang budidaya dengan pakai kincir. Nah, itu boleh. Tapi kalau yang alami belum pernah saya panen ikan yang budidaya alami itu dia ikannya rata-rata besar, tidak. Kebanyakan itu kalau ikan 1 ton paling banyak itu ikan besarnya 100 kilo, 56-nya paling 150, 200, yang kecilnya itu yang paling banyak. Itulah yang bikin seandainya kita pakai kincir, kalau pakai kincir kita bisa untung 10 juta sampai 15 juta, tapi kalau alami itu cuma bisa 5 sampai 6 juta. Begitu perbedaannya. Selisihnya itu 50-50 guys ya. Karena kalau kita target dalam 1 ton itu kita minimal untung 10 juta guys. Karena rata-rata petani di Maros itu seperti itu. Jarang ada pembudidaya saya itu rugi guys. Kecuali kalau ikannya sakit, mungkin tidak rugi tapi jalan-jalan guys. Tidak rugi. Itulah enaknya berbudidaya, dan sekarang budidaya nila itu banyak yang diminati karena nila itu sekarang kebutuhan sangat banyak guys, dan pasarnya melunjak. Beda setiap tahun ke tahun itu pasti dia naik harganya guys. Dan kebutuhannya itu bertambah. Kalau budidaya yang alami yang pakai sekarang yang paling banyak itu daerah Pangkep guys. Kalau Pangkep ikannya naik, oh ngeri. Cuma ikan di Pangkep itu jarang ada yang besar. Cuma satu-satu orang yang budidaya karena di sana masih budaya sistem alami. Apalagi kalau sudah banjir, banyak ikan kecil kalau di Pangkep. Kalau ikan besarnya kurang. Makanya kalau budidaya besar seperti ini kita keuntungannya itu bagus guys ya. Memang punya lahan sempit tapi bisa diisi maksimal. Kita bisa dapat keuntungan lebih. Yang penting mau dibimbing, mau belajar, mau mendengar. Karena kebanyakan juga ke petani itu yang gagal karena dia merasa lebih tahu dengan pengalamannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and follow. Oke sih.